Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kalau selama ini banyak salah ya. Nah, langsung aja nih setelah liburan, saya mau bikin yang seger-seger, yaitu gulai ikan patin. Siapkan ikan patin, ini saya pakai 2 ekor. Kemudian dilumuri dengan air jeruk nipis. Jeruk nipisnya kurang lebih 3-4 buah. Kemudian diberi garam dan diaduk-aduk. Setelah ini diamkan kurang lebih minimal 30 menit supaya si ikannya tidak amis dan ada rasa asinnya sedikit. Bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, bawang merah kemiri, jahe, lengkuas, cabai merah keriting. Kemudian ada serai, daun salam, daun kunyit, daun jeruk, lengkuas. Sebelum bumbunya dihaluskan, disangrai terlebih dahulu supaya tidak berbau langu. Nanti hasil masakannya lebih sedap. Setelah disangrai, dihaluskan menggunakan ulekan atau blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Lanjut, siapkan wajan, beri minyak goreng, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian ditumis, diaduk-aduk sampai bumbunya matang. Lanjut masukkan daun kunyit, kemudian serai, salam, daun jeruk, lengkuas yang sudah digeprek. Kalau punya asam kandis boleh dimasukkan ke dalam sini ya, biar tambah asamnya tuh enak banget. Masukkan setengah sendok makan lada bubuk, kemudian garam dan kaldu bubuk. Kemudian diaduk-aduk, biarkan sampai bumbunya matang. Teman-teman, ini bumbunya harus benar-benar matang supaya tidak berbau langu. Lanjut masukkan kurang lebih 700 ml santan dari 1 butir kelapa. Kalau nggak mau pakai santan, boleh diganti dengan fiber cream. Kalau nggak mau pakai yang creamy, boleh tanpa santan juga udah enak nih. Nah, ini saya masukin asam glugur ya. Kurang lebih 4 buah. Diaduk-aduk. Asam glugur boleh diganti dengan air jeruk nipis kalau nggak punya. Biarkan sampai kuahnya mendidih, baru nanti ikannya dimasukin. Gunanya supaya si ikannya tidak berbau amis. Tambahkan sedikit gula pasir, kemudian ikannya dicuci sampai bersih, baru dimasukkan ke dalam kuah yang sudah mendidih ini. Jadi teman-teman, ini ikannya dicuci ya, setelah tadi didiamkan pakai jeruk nipis dan garam, harus dicuci supaya si airnya itu tidak ikut ke dalam masakan. Diaduk-aduk, biarkan sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, dimasak dengan api kecil ke sedang. Masukkan cabai merah, boleh diiris-iris, boleh juga utuh seperti ini. Masukkan 2 buah tomat, kemudian tambahkan daun kemangi atau daun bawang supaya rasanya mantul. Pastikan ikannya sudah matang, bumbunya sudah meresap sebelum daun kemangi, tomat, dan cabenya masuk. Nah, ini adalah tahap terakhir teman-teman. Silakan dites rasa, kalau kurang asin, gurih silakan ditambah.
Selain daun kemangi, boleh juga menambahkan irisan buah nanas. Jadi seger banget nanti hasilnya. Teman-teman, ini layak dicoba. Pokoknya rasanya mantul markentul. Sesuaikan saja asin, gurih, dan manis serta pedasnya. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat dan ini layak untuk dijual. Bahkan bisa untuk hantaran. Sampai ketemu lagi, semoga teman-teman sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, follow juga ke Instagram bersama Estepiani. Sampai ketemu lagi.